Salam sahabat, kita sering dengar kata terobsesi, sehingga banyak orang tua yang menasihatkan kepada anak-anak remajanya jangan terobsesi oleh salah satu orang atau salah satu teman. Pengalaman saya pada waktu saya memilih calon pasangan hidup saya, keluarga saya, ayah saya, ibu saya berkata jangan terobsesi oleh satu orang. Terobsesi itu tertarik lebih daripada jatuh cinta. Sangat tertarik itu sudah tidak bisa diubahkan lagi. Saat itu saya pun tidak bisa diubahkan lagi. Banyak pertimbangan yang diberikan oleh ayah dan ibu saya. Mengapa harus dia? Kenapa tidak ada orang lain? Tetapi saya tetap memilih pasangan hidup saya, yaitu suami saya. Itu yang namanya terobsesi, tidak bisa digoncang, tidak bisa digoyang, tidak bisa ditawar. Lebih daripada jatuh cinta. Mari hari ini kita belajar sahabat. Kita belajar firman Tuhan dengan tema terobsesi Tuhan Yesus dan kecanduan firman-Nya. Kita belajar bersama-sama, kita ingat kisah Ruth dan Naomi. Waktu Naomi mau kembali ke kampung halamannya, Ruth mengikutinya. Padahal Ruth bukan asli dari kampung halaman Naomi. Orang banyak berkata terobsesi oleh Naomi, terobsesi oleh Allahnya Naomi. Sehingga Ruth berkata, saya tidak akan meninggalkan engkau ibu, dan saya akan ikut kemanapun engkau ada. Dimanapun engkau berada, itu terobsesi, mau mengorbankan segala sesuatu, bahkan mau mengorbankan masa depannya, mengorbankan semuanya, demi yang diikuti, demi yang dicintai, demi ketertarikan hatinya. Hari ini kita belajar bagaimana kalau kita terobsesi sama Tuhan Yesus, tertarik hanya kepada Tuhan Yesus, tertarik dan mencintai, jatuh cinta kepada Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus. Kita belajar bersama-sama sahabat. Kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau kita terobsesi kepada Yesus, kita memiliki hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang mempunyai segala sesuatu yang seperti Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan kalau kita tidak terobsesi terhadap Tuhan, kalau kita tidak terobsesi kepada Yesus, kita tidak memiliki hidup. Hidup yang akan datang sesudah kematian, yaitu hidup kekal. Tetapi juga hidup dalam masa kita masih hidup di dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, aku datang memberikan hidupku, hidup dalam segala kelimpahan, kata Yesus. Kalau kita terobsesi hanya kepada Yesus, hanya terobsesi kepada Tuhan Yesus, Yesus datang dalam kehidupan kita, kita sudah tidak menerima tawaran Tuhan yang lainnya, tidak menerima tawaran kuasa yang lainnya, hanya Yesus. Dan Yesus berkata, aku memberikan hidupku. Hidup yang bagaimana? Dengan segala iman yang kumiliki. Aku memberikan hidupku, hidup dalam segala kelimpahan. Mari kita belajar, mari kita hanya tertarik kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, supaya kita memiliki hidup. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang nanti ada mempunyai kehidupan kekal, hidup dalam kerajaan surga, hidup dalam segala janji Tuhan. Kalau kita terobsesi dengan Yesus, kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup. Apa yang dimiliki Yesus, kita miliki. Apa yang dimiliki Tuhan, kita miliki. Apa yang tidak dimiliki Tuhan, kita belajar ini. Seperti kisah saya yang lalu, saya terobsesi terhadap calon suami saya waktu itu. Walaupun keluarga tidak menyetujuinya, saya berjuang, saya berdoa, saya berpuasa. Bagaimana saya mendapatkan sang pria, calon suami saya. Saya meyakinkan orang tua saya meyakinkan kakak adik saya, supaya mereka menyetujui pernikahan kami. Dan akhirnya kami menikah, dan saya mendapatkan. Itu yang namanya terobsesi, tidak bisa ditawarkan dengan yang lainnya, tidak bisa digoncang dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kecanduan terhadap firman Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal 1
Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang namanya kecanduan. Orang yang kecanduan kalau tidak melakukannya rasanya tidak enak, rasanya hidup ini tidak pas. Orang yang kecanduan merokok, kalau tidak merokok sehari saja mereka malah pusing, mereka malah sakit. Orang yang kecanduan minum minuman keras, kalau sekali saja tidak minum, hidupnya malah loyo, hidupnya malah kacau, tidak bisa tenang. Saat ini jika kita terobsesi sama Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal, kita memiliki hidup yang kelimpahan. Saat kita kecanduan firman Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena kita kecanduan, setiap saat, setiap kali kita belajar firman, kita membaca firman, kita merenungkannya. Apa yang kita peroleh sesudah itu? Kita lihat ayat berikutnya. Mereka akan berbuah, mereka akan ditanam seperti tanaman di aliran-aliran air. Orang yang terobsesi oleh Tuhan Yesus, orang yang kecanduan firman-Nya, akan ditanam di tepi aliran-aliran, yaitu di tepi aliran-aliran kuasa yang maha tinggi, di tempat di kedalaman aliran-aliran kuasa Roh Kudus, sehingga dikatakan mereka akan berbuah. Orang yang terobsesi kepada Tuhan Yesus, kecanduan kepada firman-Nya, akan berbuah, imannya akan berbuah, kehidupan rohaninya akan berbuah, kesehatannya, pekerjaannya, keuangannya, masa depannya, pelayanannya berbuah. Itu yang dijanjikan Tuhan, dan itu yang kami alami, itu yang saya alami. Mari Anda sahabat bersama-sama hari ini. Sesudah itu Tuhan berkata, bagi yang terobsesi oleh Tuhan dan kecanduan firman-Nya, dia berbuah. Kemudian tidak pernah layu daunnya, tidak pernah layu kehidupan doanya, tidak pernah layu kesehatannya, tidak pernah layu kehidupan rohaninya, tidak pernah layu hari depannya, tidak pernah layu pengharapannya, tidak pernah layu pekerjaannya, tidak pernah layu ekonominya. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita yang terobsesi, hidupnya berbuah, tidak pernah layu. Kemudian kalau kita ditaruh di dalam aliran-aliran kuasa Roh Kudus, apapun yang mereka lakukan, Anda bisa baca di ayat 3, apapun yang mereka lakukan berhasil. Pelayanan Anda, pekerjaan Anda, pendidikan Anda, kehidupan relasi Anda, hubungan Anda, kesehatan Anda, Tuhan buat berhasil. Mari sahabat, kita belajar bersama-sama hari ini. Terobsesi kepada Tuhan Yesus, kita punya kehidupan yang kekal dan kehidupan yang berkelimpahan. Mari kita kecanduan dengan firman-Nya. Siang malam kita mencari firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan berbuah. Kita akan tidak layu kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, yang Anda lakukan, berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.